Piala Dunia merupakan ajang prestisius 4 tahunan yang menyajikan gengsi kelas tinggi dalam dunia si kulit bundar. Bahkan tidak berlebihan menyebut masuk Piala Dunia bak tiket VVIP yang hanya diperuntukkan bagi tim-tim berkelas dunia. Maka dari itu, kesempatan masuk ke Piala Dunia tidak boleh disia-siakan, tak terkecuali bagi timnas Indonesia. Jutaan fans tanah air telah lama sekali menantikan timnas Garuda berlaga di Piala Dunia. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, mimpi itu kini semakin dekat. Tim asuhan Sintayong kini menjelma menjadi skuad kuda hitam yang mengerikan. Kemenangan pada laga terakhir melawan Filipina memastikan timnas Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Menjadi satu-satunya wakil ASEAN, tim Garuda juga akan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Di antara faktor yang mempengaruhi keberhasilan timnas Garuda adalah kebijakan naturalisasi. Mau diakui atau tidak, dukungan para pemain berkelas Eropa begitu penting dalam menajamkan lagi taji tim Garuda di kancah dunia. Selain beberapa pemain naturalisasi yang telah didatangkan, ada juga sejumlah nama baru yang digadang-gadang akan masuk untuk menyempurnakan skuad Garuda. Siapa saja mereka? Bagaimana skuad akhir timnas Garuda? Berikut kami rangkum skuad pemain kelas dunia Sintayong yang siap membawa Indonesia menuju Piala Dunia. Dari posisi penjaga gawang, Sintayong sebenarnya sudah punya beberapa nama langganan seperti Hernando Adi, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Dari ketiganya, Hernando selalu menjadi pilihan utama Sintayong baik ketika di timnas U23 maupun timnas senior. Kiper Persebaya itu memang sangat ciamik. Terlepas dari beberapa kali dirinya melakukan kesalahan, namun sejumlah aksi pentingnya menggagalkan penalti lawan sangat layak mendapatkan pengakuan. Masih jelas diingatan saat Hernando berhasil menepis penalti dari Australia maupun Korea Selatan di Piala Asia U23. Namun bagai memancing di tengah lautan, PSSI dan Sintayong enggan berpuas diri. Opsi baru untuk merekrut kiper lain dijalankan. Dari sekian nama penjaga gawang yang punya darah keturunan, pilihan itu jatuh kepada seorang Martin Paes. Mantan pemain FC Utrecht itu akhirnya menyetujui permintaan PSSI. Ia secara resmi menjadi WNI pada 30 April 2024. Paes sendiri saat ini bermain untuk FC Dallas di MLS. Datang pada musim panas 2022, ia diboyong ke Dallas dengan biaya transfer 1 juta euro atau setara dengan 16,8 miliar rupiah. Bahkan Paes juga berkesempatan melakoni uji coba melawan Inter Miami. Ia sendirian menghadapi gempuran dari Lionel Messi. Hasilnya FC Dallas menang 1-0 dan La Pulga gagal mencebloskan gol ke gawang yang dijaga Martin Paes. Sayangnya meskipun sudah berstatus WNI, Paes tak bisa langsung bermain untuk timnas Indonesia. Diketahui, Paes tersandung regulasi FIFA. Ia diketahui pernah membela timnas Belanda U21 saat usianya menginjak 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti bermain untuk tim nasional senior negara lain jika masih berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir tampil di tim junior negara. Berdasarkan berbagai sumber, PSSI kini tengah mengajukan proses keberatan ke CIS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. PSSI tidak menyerah dan akan mengusahakan agar Paes tetap bisa bermain untuk Indonesia. Dari kiper kita bergeser ke lini belakang. Sintayong sebenarnya tidak perlu pusing memikirkan lini satu ini. Stok melimpah mengisi barisan pertahanan skuad Garuda. Dari posisi kiri, Sintayong mempunyai stok pemain berkelas seperti Pratama Arhan, Sain Patinama, dan tentu rekrutan anyar Calvin Verdong.
Calvin bahkan telah menjalani debutnya sebagai wingback kiri pada laga timnas kontra Filipina. Tak cukup sampai itu, Sintayong juga bisa menarik kembali Nathan Joe Aon sebagai bek kiri yang mumpuni jika diperlukan. Jika timnas menghadapi lawan-lawan dengan pressing ketat, Calvin dan Nathan bisa dimainkan. Namun jika perlu dobrakan aktif untuk menyerang, jangan pernah ragukan determinasi dan umpan Sain Patinama atau lemparan maut seorang Pratama Arhan. Di posisi bek tengah, cek ada nama seorang Jai Ides atau dikenal sebagai Bang Jai. Bang Jai tampil begitu menakjubkan bersama timnas Indonesia. Bagaimana tidak saat timnas bermain bersama Bang Jai, gawang Indonesia selalu near goal alias tidak pernah kebobolan. Ketenangan dan pengalaman Bang Jai membuat Sintayong merasa lebih lega. Kehilangan seorang Elkan Bagot yang belum jelas kabarnya tidak pernah membuat Sintayong merasa bersedih. Masih ada beberapa pemain top lainnya, termasuk Rizky Ridho dan Jordi Amat. Satu nama baru yang masuk dalam incaran untuk dinaturalisasi adalah Kevin Dix. Kevin Dix adalah pemain FC Copenhagen yang telah tampil sampai babak 16 besar Liga Champions 2024. Sebagai bek tengah, pengalamannya sudah tidak bisa diragukan. Ia menjadi andalan dengan telah memiliki 40 caps bersama Copenhagen. Pemain dengan nilai pasar 60 miliar itu mengungkapkan ketertarikannya di Instagram untuk membela timnas Indonesia. Dari sisi pertahanan kanan, sang tembok koko Justin Hubner siap mengamankan tempatnya. Di sana juga ada nama-nama seperti Rio Fahmi, Sandy Walsh, bahkan Asnawi yang siap bersaing. Berikutnya kita pindah ke jenderal lini tengah. Nama Ivan Jenner tampaknya masih besar kesempatannya berada di sana, didukung oleh Bang Nathan sebagai gelandang bertahan. Duet maut mereka mampu mengalirkan bola secara lebih kreatif. Namun jangan pernah lupakan sang profesor Tom Haye yang juga siap meledakkan skor dengan umpan-umpan cerdasnya. Apalagi jika PSSI benar-benar serius mengaktifkan naturalisasi baru gelandang Crystal Palace bernama Jairo Reward. Diketahui Jairo masuk radar PSSI yang masih dipantau. Pemain berpostur 1,8 meter itu bisa menjadi alternatif pendukung Marcelino dan Tom Haye di lini tengah. Hingga sampailah kita pada ujung tombak di lini depan. Trio Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun bisa menjadi opsi yang sepadan. Sintayong juga masih punya nama-nama berkelas seperti Witan Sulaiman, Yakob Sayuri, Egy Maulana, dan striker kaliber Ramadan Sananta. Ada satu nama tambahan yang bisa jadi ujung tombak timnas. Dialah Ole Romani. Kabar itu disampaikan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan dalam akun YouTube Bung Ropan. Ole Romani dikabarkan telah masuk radar PSSI sebagai pemain bertipikal nomor 9 yang siap menjebol gawang lawan. Apapun itu, kabar mengenai naturalisasi akan terjawab sendiri seiring waktu berjalan. Saat ini fokus Sintayong adalah mempersiapkan diri untuk terus berjuang di berbagai ajang bersama timnas Indonesia. Dari semua itu, menurutmu siapa pemain yang harus dipanggil ke timnas? Tulis di kolom komentar.